Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Abdillah, lalu saya Nur Wahid Iksan, lalu Ainurul Fatona, lalu Sarah Silvia, lalu Yanti Akino akan mempresentasikan presentasi kami yang tentang hak asasi manusia dan sadar pajak. Pengertian HAM. Apa arti hak asasi manusia? Pengertian HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah sesuatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Macam-macam HAM. HAM terdiri dari 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Adapun undang-undang yang mengatur tentang HAM. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28C. Adapun penjelasan singkat mengenai Undang-Undang HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang keenam, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, pasal 28G mengatur hak perlindungan diri. Yang kedelapan, pasal 28H mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Yang kesembilan, pasal 28I mengatur tentang hak-hak asasi basic manusia. Yang ke-10, pasal 28J mengatur tentang penghormatan HAM. Berikut adalah pelanggaran HAM di Indonesia. Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945, peristiwa tragedi pembantaian massal PKI 1965 sampai 1956, peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985, peristiwa Santa Cruz 1991, pembunuhan aktivis buruh wanita Marsina tahun 1993, penganiayaan wartawan bernama Udin 1996, peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998, tragedi Trisakti 1998, kasus Dukun Santet di Banyuwangi 1998, peristiwa Wamena berdarah pada April 2003, kasus Bulu Kumba tahun 2003, peristiwa AB Pura Papua tahun 2003, pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di internasional. 1. Rezim Benito Mussolini di Italia. 2. Rezim Adolf Hitler di Jerman. 3. Konflik Israel dan Palestina. 4. Perang sipil di Bosnia. 5. Perang kasus apartheid di Afrika Selatan. 6. Kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM internasional dan Indonesia. Pertama, perundingan. Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang mempunyai skandal internasional. Perundingan dilakukan apabila melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang terjadi, seperti suatu kelompok negara melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain. Kedua, negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di antara pihak yang sedang bermasalah. Proses negosiasi juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi dalam skandal internasional. Ketiga, mediasi. Mediasi merupakan cara lanjut yang ditempuh apabila dalam melakukan upaya negosiasi penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tidak menemukan titik terang.
Proses ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penegak yang berperan sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi. Pihak ketiga dapat diajukan melalui permohonan yang ditunjukkan kepada fungsi Majelis Umum PBB. Selanjutnya, Majelis Umum PBB akan memilih dan mengutus salah satu untuk ditugaskan sebagai penegak dan pemberi masukan ke dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi. Keempat, perjanjian. Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melakukan penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perjanjian merupakan suatu produk kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum karena merupakan hitam di atas putih. Perjanjian dapat dihasilkan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional. Kelima, kekerasan. Kekerasan merupakan cara yang paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan merupakan cara yang paling dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berskala internasional. Perang dilakukan apabila pelanggaran HAM yang terjadi merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan maupun perjanjian. Selanjutnya, sadar pajak. Menurut Andriani 1987 ayat 2 dalam Ferawati 2007, pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah. Berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya, apakah Anda sudah sadar pajak? Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerimaan negara pada tahun 2016 dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 74,6% dari total pendapatan negara. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera, adil, dan damai. Oleh karena itu, untuk memastikan pemasukan dari sektor perpajakan, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak. Kesadaran pajak setiap warga negara merupakan modal psikososial untuk menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak dan juga sebagai penikmat pajak. Secara kurikuler, capaian pembelajaran atau learning outcome tentang kesadaran pajak dapat dikembangkan sebagai program pendidikan melalui inklusi kesadaran pajak dalam mata kuliah wajib umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan jasa timbal balik kontrasepsi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak yang dipaksakan. Selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur atau regulatif. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, cukai, adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak, tanah, bensin, minuman keras, rokok atau tembakau. Yang ketiga, bea masuk, adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Lalu yang keempat, sumbangan, adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada
negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Sekian dari saya, terima kasih.